Halo semuanya, tonton video ini sampai habis agar teman-teman memperoleh informasi yang lengkap tentang apa bedanya unit link Aksa Mandiri dan tabungan rencana mandiri. Dan teman-teman setelah nonton video ini bisa cek produk apakah yang teman-teman ikutin, Aksa Mandiri unit link atau tabungan rencana mandiri, dan apa sifat dari dua produk ini. Nah, saya jelaskan dulu. Ketika teman-teman datang ke Bank Mandiri, itu biasanya teman-teman akan ditawarkan dua produk retail yang sifatnya retail. Nah, kenapa disebut retail? Karena nabung atau premi simpanannya per bulan itu masih di bawah 1 juta gitu ya. Nah, misalnya teman-teman datang bawa anak, atau teman-teman cerita ke CS-nya pengen nabung dalam jangka menengah atau panjang per bulan 500.000, sudah pasti teman-teman akan ditawarkannya produk unit link Aksa Mandiri. Karena itu minimal di 500.000 kalau saya nggak salah di belakangan ini ya. Terbaru itu nggak boleh kalau nggak salah di bawah 500.000, tapi saya kurang hafal pastinya. Tapi kalau teman-teman pengen nabung dalam jangka 5 tahun ke atas atau 5 tahun dengan nominal segitu, 500.000 pasti dimasukkannya atau ditawarkannya itu pasti unit link Aksa Mandiri. Teman-teman bisa nolak sih karena itu hak nasabah gitu. Nah, terus teman-teman cerita untuk dana pendidikan anak, sudah pasti ditawarkannya unit link Aksa Mandiri. Kalau teman-teman bawa anak kecil dan masih TK, terus teman-teman bilang itu buat nabung dana pendidikan sampai SMA, wah itu pasti sudahlah ditawarkannya unit link Aksa Mandiri. Nah, unit link Aksa Mandiri itu seperti sudah teman-teman tahu, itu adalah asuransi jiwa. Nah, sekarang saya fokus akan membahas tabungan rencana mandirinya. Nah, kalau tabungan rencana mandiri ini sifatnya beda dengan unit link Aksa Mandiri. Karena di Facebook ada yang nanya gitu, aman nggak sih kalau tabungan rencana mandiri? Nah, tidak seperti unit link Aksa Mandiri yang ada potongan-potongannya. Kalau tabungan rencana mandiri itu aman 100% karena sifatnya seperti arisan. Teman-teman itu minimal di 100.000, sorry. Jadi tabungan rencana mandiri atau biasa disingkat TRM itu minimal 100.000 per bulan. Nah, itu minimal setahun. Teman-teman misalnya ikut yang minimal 1 tahun. Nah, nanti teman-teman di tahun pertama setelah ikutan itu otomatis uangnya terdebat atau cair ke rekening teman-teman. Jadi teman-teman punya rekening mandiri nih. Nanti teman-teman ikutan tabungan rencana mandiri. Teman-teman itu nanti dapat seperti ini, sertifikat polis. Ini ada nama saya, jadi saya nggak tunjukkan jelas. Nah, dimasukkan ke dalam amplop seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman ikutan tabungan rencana mandiri, teman-teman itu dapat sertifikat polis seperti ini ketika pulang. Nah, kalau teman-teman uangnya didebat dari rekening dan teman-teman diinformasikan sudah ikut sebuah tabungan pendidikan tapi tidak membawa sertifikat polis seperti ini sebagai bukti, artinya teman-teman dimasukinnya ke unit link Aksa Mandiri. Karena apa? Kalau unit link Aksa Mandiri, bukunya akan datang 14 hari kerja kemudian karena dokumennya harus diproses dulu sampai isut atau disetujui. Nanti buku polisnya dikirim dari pusat ke alamat teman-teman atau bisa juga dalam bentuk e-polis ke email. Jadi salah satu ciri atau indikator bahwa yang teman-teman ikutin itu adalah tabungan rencana mandiri, teman-teman pulang membawa ini sertifikat e-polis seperti ini kayak gitu. Dan ini menjawab pertanyaan di Facebook, apakah aman? Aman, karena sifatnya seperti arisan. Ya, ada bunga tapi nggak usah dihitung karena kecil banget. Tapi teman-teman kalau di tabungan ini tidak akan rugi. Tapi tidak ada juga uang pertanggungan yang besar ratusan juta seperti teman-teman ikutan unit link Aksa Mandiri. Jadi itulah bedanya teman-teman dan plus minusnya. Kalau untuk jangka pendek, teman-teman bilang mau nabung untuk 2 tahun, setahun, dan sebulan juga cuma 100.000, pasti teman-teman akan ditawarin ini tabungan rencana mandiri. Teman-teman juga nanti kalau misalnya mau dalam jumlah besar 1 juta per bulan, 2 juta per bulan, tapi cuma pengen dalam jangka waktu 1 tahun, pasti ditawarinnya ini tabungan rencana mandiri. Dan menurut saya tabungan rencana mandiri ini bagus ya, karena uang kita itu terdebat secara otomatis ke rekening tabungannya. Jadi kita punya rekening mandiri untuk transaksi. Ketika kita buka tabungan rencana mandiri, dia akan dibukain lagi rekening baru. Tapi tidak bisa untuk transaksi, hanya untuk mendebat tabungan kita setiap bulannya. Misalnya tanggal 27, nanti bulan depannya tanggal 27 lagi. Jadi menurut saya sih
sangat bagus ya untuk menyisakan uang secara otomatis. Jadi itu bedanya, teman-teman silakan cek apakah teman-teman ikutan unit link Aksa Mandiri atau tabungan rencana mandiri. Karena di mindset teman-teman tabungan, ternyata yang dimasukkannya di pihak banknya itu atau di petugasnya itu adalah unit link. Banyak yang kecilnya dan banyak yang tidak teliti dalam hal ini. Silakan dicek, kalau ada yang kurang jelas, cek video saya sebelumnya. Kalau tidak ketemu, baru tanya di kolom komentar. Makasih, like, komen, dan subscribe.